Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Sehat ya? Tadi sudah dibawa dua materi, dua monolog begitu dari dua pemateri yang Masya Allah dari Ustaz Faiz dan juga Ustaz Lubab begitu dengan lumayan panas begitu apa yang dibawa, dan itu sudah menurut Ana menjadi pengantar yang sangat membuat otak kita menjadi mulai berpikir bagaimana sih seorang aktivis seharusnya dan bagaimana sih seorang mahasiswa itu seharusnya. Dan kita akan menghadirkan pemateri-pemateri yang setelah ini menjadi sosok yang menurut Ana menjadi representasi sebagai mahasiswa dalam sisi keorganisasian, dan satunya sebagai representasi dari seorang mahasiswa yang sangat aktif dalam dunia pendidikan. Langsung saja, mungkin saya bisa panggil dua pemateri. Pertama Ustaz Agung Saputra dan Ustaz Daeng. Kepada Ustaz Daeng dan Ustaz Agung Saputra dipersilakan untuk masuk. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua, Ustaz Daeng dan Ustaz Agung. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita, Ana ingin sedikit mengenalkan sedikit lah beliau ini dengan biografi beliau yang sangat panjang sebetulnya kalau kita dibacakan. Tapi Ana coba sedikit saja ya, sedikit. Di depan kita ada Ustaz Agung Saputra dan Ustaz Daeng. Ustaz Daeng ini nama aslinya Ustaz Fikri Haikal Arif. Beliau ini S1 di Al-Azhar. Beliau mengambil jurusan akidah filsafat. Kemudian sekarang berada di S2, lanjutkan di S2 akidah filsafat sampai sekarang. Dan pengalaman beliau organisasi di Mesir ketika beliau berada di Mesir itu sangat banyak sekali. Beliau sempat di Wawasan juga saja. Kemudian juga sempat di MPA dan sempat juga menjadi ketua PII Mesir. Dan juga sekarang beliau menjadi sekjen PB PII Indonesia atau PII Pusat begitu. Tepuk tangan untuk Ustaz Daeng begitu. Insya Allah begitu. Kemudian di depan kita juga ada Ustaz Agung Saputra ya, Agung Saputra LC Diploma. Sekarang beliau melanjutkan studi di Al-Azhar juga. Sekarang sebelumnya beliau S1 juga di Al-Azhar dengan jurusan Syariah, kemudian S2-nya beliau di Al-Azhar juga dengan jurusan usul fikih. Beliau ini Masya Allah begitu. Pengalaman organisasinya banyak sekali. Sempat di PMIK, sempat di Senat Syariah juga ya. Kemudian di ICMI, kemudian sempat jadi ketua di PPMI Menko 1 gitu ya. Dan kemudian banyak lah kalau ada wacana jadi penasehat presiden PPMI dan kemudian beliau ini memiliki peran banyak sekali. Beliau sempat menjadi pendiri dan juga sampai sekarang menjadi pembina di Rumah Syariah, juga pendiri juga di Rumah Tamhid, dan sekarang tetap menjadi pembina, dan salah satu menjadi pendiri juga dari Manhaj Ilmu. Dan banyak sekali sebetulnya kalau kita bacakan biografi beliau dan prestasi-prestasi beliau, tapi kalau kita bacakan akan sangat panjang sekali. Tapi mungkin langsung saja karena diskusi kita ini akan sangat-sangat Ana berharap sangat menjadi daging karena waktu kita sangat-sangat sedikit untuk bisa mendiskusikan apa yang ingin kita bahas tadi. Pertama mungkin yang ingin kita diskusikan adalah tema diskusi kita pada hari ini adalah mahasiswa sebagai arsitek perubahan. Mahasiswa sebagai arsitek perubahan. Nah, Anda pengen tahu dulu nih dari mungkin Anda tanyakan pertanyaan pertama ini ke Ustaz Daeng. Bagaimana antum melihat realitas mahasiswa sekarang? Kita pengen tahu nih, mana Ustaz Daeng dan Ustaz Agung melihat realitas mahasiswa sekarang itu seperti apa sih? Mungkin bisa cek. Bismillah, terima kasih atas pertanyaannya dari moderator Yundi. Pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya karena sangat sekali tinggal setahun ternyata perbedaan dan kondisi daripada mahasiswa hari ini lebih banyak berbeda mungkin ketika sebelum saya meninggalkan
alhamdulillah ketika dipertanyakan misalnya bagaimana kondisi Masisir saat ini, saya melihat daripada sisi-sisi banyak perbaikan yang saya lihat. Nah, di mana ketika rumah-rumah binaan itu sudah terakses gampang oleh semua Masisir, berarti sudah barang tentu dari sisi intelektualitas dan juga sisi yang belajarnya teman-teman itu gampang semua berarti. Apalagi ketika kita mendapat ketika saya di Indonesia kemarin dapat update sekitar ada 17 mahasiswa Indonesia di Mesir itu meraih tuntas ya, pendidikan tuntas, dan juga dapat takrib ketika wisuda. Itu luar biasa sebenarnya. Nah, kalau misalnya ditanyakan lagi dari sisi yang lain, apalagi gosip-gosipnya sudah sampai 15.000 mahasiswa hari ini, ya mungkin itu adalah realita di mana juga yang ada di Indonesia. Kita hari ini ya dihadapkan dengan kondisi bonus demografi yang mana anak mudanya itu makin banyak, dan itu juga sampai ke Masisir di sini makin banyak, berarti makin kompleks juga tantangannya. Entah nanti bakal dibawa kepada hal-hal yang lebih baik atau yang lainnya yang mungkin tidak kita harapkan. Nah, kalau kembali lagi di pertanyaannya, ya, kita melihat realita itu dan menjadi tantangan untuk teman-teman mahasiswa di luar negeri ini adalah tadi sedikit banyak dipaparkan ya kondisi saat ini. Tapi kalau misalnya saya melihat 1 tahun setelah saya tinggalkan, ya teman-teman semuanya bisa mendapat akses lebih baik dibandingkan mungkin kakak-kakak senior kita ya kemarin. Terima kasih Ustaz. Baik. Menarik tadi beliau sampaikan, beliau menitik beratkan bahwasanya setelah beliau meninggalkan sebentar, 1 tahun itu beliau melihat banyak sekali perbaikan. Nah ini dari perspektif Ustaz, kita pengen tahu juga nih perspektif dari Ustaz Agung Saputra. Bagaimana Ustaz Agung Saputra nih melihat realitas mahasiswa yang ada sekarang? Dengan kita tahu bahwasanya Ustaz Agung Saputra ini sudah ada di masjid sejak tahun 2012 ya. Jadi mungkin beliau ini lebih tahu gitu. Bagaimana sih perbedaan keadaan mahasiswa dahulu dengan keadaan mahasiswa sekarang gitu. Kita pengen tahu sih, mau komparasi lah mungkin bagaimana sih keadaan mahasiswa dulu itu seperti apa dan sekarang itu seperti apa. Dan bagaimana beliau melihat realitas mahasiswa yang ada sekarang. Mungkin Agung Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lihat realitas Masisir dari yang saya ketahui, barangkali karena temanya di sini adalah para aktivis, para kumpulan aktivis, saya sengaja melihat dari salah satu sudut pandang biasanya aktivis melihat, yaitu ada masalah apa, kendala apa, kita perbaiki. Sehingga di sini mungkin saya tidak bicara banyak tentang prestasi-prestasi Masisir, apa yang banyak diraih oleh Masisir, tapi lebih kepada pembenahan apa yang harus kita lakukan melihat realita yang ada. Ada 3 krisis yang saya lihat. Yang pertama adalah krisis fardhu ain. Krisis fardhu ain. Kita melihat nyatanya di realita masih sering terjadi Masisir malam-malam nyanyi-nyanyi, laki-laki perempuan musikan, suara keras mengganggu tetangga, itu sangat tidak Masisir sekali. Di sisi lain mereka mengaku bahwa saya belajar nahwu, belajar soroh, belajar akidah, saya sedang membela agama dengan saya kuliah di Al-Azhar, saya ingin membawa perubahan untuk Indonesia, sementara dirinya sendiri fardhu ainnya tidak dilaksanakan. Hal-hal yang sifatnya pelanggaran asusila, hal-hal yang sifatnya pelecehan seksual itu juga sering terjadi. Apalagi yang terbaru kita mendengar ada berapa pasang di Alexandria, itu juga itu data yang kita ketahui, entah yang hanya diceritakan lewat orang-orang, ada di Tanggala, ada di mana, itu sangat mengerikan sekali. Itu yang pertama, yaitu masalah krisis fardhu ain.
Yang kedua adalah krisis kaderisasi. Sebelumnya, krisis fardu ain tadi bagi seorang thalib itu salah satu yang menjangkit masisir sekarang adalah game online. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah tulisan mengkritik tentang kemunduran masisir disebabkan karena banyak orang berbondong-bondong ke rumah binaan. Sementara nyatanya kalau dilihat dari data yang ada, rumah binaan itu anggotanya dari 15.000 atau 14.000 masisir hanya sekitar 2.000. Artinya adalah ketika kita melihat di luar rumah binaan itu masih banyak sekali, belasan ribu itu kemana? Kenapa menuduh rumah binaan sebagai sebab kemerosotan masisir? Loh, masisir sisanya belasan ribu kemana? Dan nyatanya adalah, dan saya sering ngobrol dengan beberapa orang, banyak orang-orang atau banyak masisir kawan-kawan kita itu sehari-harinya game online, sehari-harinya di kamar saja, sehari-harinya entah bagaimana, dan itu cukup banyak. Dan itu menyalahi fardu ainnya seorang thalibul ilmi. Kita harus menghapuskan segala bentuk kemalasan yang salah satu bentuk paling adiktif, dan ini yang paling bahaya adalah hal yang sifatnya adiktif, adalah game online. Itu yang pertama, yaitu masalah krisis fardu ain. Yang kedua adalah krisis kaderisasi. Krisis kaderisasi ini kita temukan di banyak hal, bahkan bukan hanya di dalam dunia intelektual atau pendidikan saja, di organisasi bahkan juga PPMI mencari anggotanya susah. Orang-orang kajian mencari penerusnya juga susah. Dan itu kan yang kita alami, bahwa sejak tahun 2013 tadi yang disebutkan, dan itu memang nyatanya seperti itu. Dunia kajian itu mulai merosot. Dulu ketika saya datang sini tahun 2012, saya menemukan perang arah masisir ke 4 sekte, kalau boleh kita sebut, atau 4 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang kuliah, ingin mengarahkan seluruh masisir untuk fokus kuliah saja, dengan membawa dalil bahwa kita tujuannya ke sini adalah untuk kuliah. Kita mahasiswa datang ke sini, kita punya visa untuk kuliah, maka kita harus fokus di sana. Ada kelompok lain mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya melulu ngambil ilmu dari guru, kita juga harus bisa berdiri sendiri. Maka muncullah orang-orang kajian dengan alasan bahwa kita itu, para mahasiswa, harus berdikari secara pemikiran. Kita tidak boleh melulu ngikut kepada perkataan guru saja, dan kita juga punya pendapat terhadap apa yang disampaikan atau apa yang kita pelajari. Yang ketiga adalah orang-orang talaki, yang mana mereka ingin membawa masisir kepada talaki dengan dalil bahwa kita datang ke sini itu di kuliah belajar apa sih? Gak belajar apapun. Kita di sini kok malah diskusi. Diskusi itu bagi orang yang sudah mampu memiliki keilmuan. Sementara yang masih nol, ngapain diskusi? Kosong, kata orang-orang talaki. Sehingga diskusinya menjadi tidak berkelas. Lebih baik ngaji saja, perdalam isinya, baru nanti suatu hari nanti diskusinya akan lebih berbobot. Dan yang terakhir adalah orang-orang organisasi. Wahai 3 kelompok yang pertama, kita di sini itu belajar untuk juga bermasyarakat, bukan hanya untuk diri sendiri. Sehingga ayo kita juga sebagai mahasiswa untuk aktif bermasyarakat, bersosialisasi, aktif untuk organisasi, karena ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan kita perlu melatih diri untuk bersosialisasi dan bekerja tim dengan kawan-kawan yang lainnya. Ketika saya melihat keadaan itu, maka saya tidak anti kepada siapapun. Yang saya lakukan adalah saya ingin masuk kepada semuanya. Maka kuliah coba saya tekuni, talaki saya juga masuki, kajian saya juga masuki, dan organisasi saya juga masuki. Sehingga barangkali tadi kawan-kawan melihat kok saya juga ada beberapa organisasinya, kok ada ininya juga. Iya, karena ketika terjadi perang semacam itu, saya bukan yang anti
gara-gara ada cemoohan terhadap sekelompok itu. Tapi saya justru memasuki itu supaya saya tahu betul apa yang terjadi di dalamnya. Saya tahu betul organisasi bagaimana, saya tahu betul kuliah bagaimana, saya tahu betul kajian itu bagaimana, dan saya tahu betul talak itu bagaimana. Sehingga ketika saya kemudian diminta pendapat oleh orang, saya bukan beropini atas pendapat yang mengawang barangkali, tapi berdasarkan pengalaman yang saya alami. Walaupun tentu tetap banyak kurangnya karena pengalaman saya tidak bisa mencakup seluruh keadaan yang ada. Itu adalah yang kedua, yaitu masalah krisis kaderisasi yang saya lihat ketika misalnya saya ngisi materi di sini. Kenapa saya lagi? Kenapa dunia pendidikan saya lagi yang bicara? Harusnya ada orang lain yang juga bicara selain saya. Harusnya kawan-kawan semuanya mudah untuk mencari pemateri untuk bicara. Itu salah satu masalah kita, krisis kaderisasi. Bukan hanya dalam masalah organisasi, tapi dalam masalah dunia pendidikan pun sama seperti itu. Banyak S2 sekarang, itu ketika menyampaikan materi, belum bisa. Padahal harus, S2 itu harus bisa menyampaikan materi dengan rapi. Kemudian juga di antara krisis kaderisasi adalah banyak orang-orang potensial. Itu tidak berkembang. Banyak yang harusnya bisa memiliki skill dalam menulis, tapi tidak berkembang dalam hal itu. Banyak orang yang harusnya memiliki skill dalam mengajar, dan mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi, bukan hanya sekedar mungkin sesederhana bimbel, bukan. Mengajar itu punya seninya sendiri untuk bisa melahirkan pengajar lain. Dan mungkin tempatnya bukan di sini, tapi mengajar itu seperti menulis. Mengajar yang bagus itu membutuhkan persiapan seperti orang menulis buku. Orang menulis buku itu risetnya panjang. Orang mengajar setiap pertemuan pun sama seperti itu. Orang kalau mengajar kok cuma persiapan setengah jam, ketahuilah dia tidak sedang mengajar. Dia sedang membuang-buang waktu dia sama murid-muridnya. Yang mengajar itu sebelum kita menjadi orang yang pakar, maka kita tidak boleh tidak menyiapkan materi. Supaya apa yang kita sampaikan itu bukan cuma untuk hadirin di tempat, tapi untuk 100 tahun bisa dipertanggungjawabkan perkataan kita. Sehingga harus ada risetnya, harus ada kajian secara mendalam setiap apa yang kita sampaikan. Itu yang kedua, yaitu krisis kaderisasi. Dan yang ketiga adalah krisis data. Masisir krisis data. Dan ini sering sekali saya sampaikan, termasuk di debat kandidat presiden PP Mesir kemarin. Saya juga mengangkat masalah data ini, masalah riset. Dan ini juga PPMI sampai sekarang entah sudah melakukan perubahan atau perbaikan atau pengumpulan data atau belum. Untuk data yang tadi disampaikan oleh Ustadz Lubabhut itu sudah sangat bagus sekali untuk data jumlah masisir. Tapi lagi-lagi kalau sekedar jumlah saja kita tidak tahu apa langkah yang harus kita lakukan. Kita perlu data aktivis yang bagus di masisir. Ada berapa jumlahnya dari 14.000 itu? Kita butuh data para guru-guru kompeten di masisir. Ada berapa dari jumlah 14 masisir itu? Kita butuh data orang-orang yang organisasinya bagus di antara 14.000 itu. Kita butuh data orang-orang punya potensi dalam hal tertentu. Kita butuh data-data itu semuanya. Dan kita tidak melakukan itu dikarenakan salah satunya adalah kita belum memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data tersebut. Dan itu bisa dibangun oleh kajian atau dunia riset baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan itu sempat dibangun oleh Pak Usman Shihab, yang mana ini sebagai sarannya adalah kita perlu ada profesor dikirim dari Indonesia untuk membangun generasi masisir yang bisa melakukan riset. 2, 3, 4 tahun saja beliau bertugas di sini membangun generasi yang baru dari masisir yang bisa melakukan kajian ilmiah secara terpercaya, karena itu adalah sisi di mana masisir biasanya dikritik. Masisir itu pulang itu nggak bisa riset, masisir pulang itu nggak bisa kajian ilmiah. Dan maka perlu ada profesor datang ke sini untuk mengajari kita kekurangan kita. Sehingga setelah 3-4 tahun akan muncul generasi baru yang akan mewariskan ilmu tersebut ke generasi berikutnya. Masalahnya adalah saat itu Pak Usman Shihab sudah bagus sekali, belum sempat terbangun generasi, tapi beliau keburu hilang dan tidak melanjutkan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan tentang keadaan masisir saat ini. Insya Allah itu realitas yang bisa dikatakan fakta dan menantang kita semua, teman-teman.
bagi kawan-kawan yang tidak merasa itu dipertanyakan tuh di mana sisi kepekaannya terhadap itu yang sedang ada di Mesir. Dan menurut saya itu benar-benar menjadi tamparan bagi kita. Di sini juga hadir kawan-kawan yang punya punya kekuatan untuk bisa merubah sedikit. Ada kawan-kawan dari PPMI dan ada Wida. Tadi ada masukan sedikit dari beliau, mungkin bisa itu menjadi masukan bagi kawan-kawan untuk menjadi program atau gebrakan ke depan. Nah, tadi beliau sudah menjelaskan, Ustaz Agung sudah menjelaskan sedikit. Nah, anak pengen tahu dari Ustaz Teng, atau mengamini kan apakah yang disampaikan oleh Ustaz Agung tadi memang faktanya seperti itu yang terjadi masih sih, atau mungkin atau punya ada lebih lagi fakta yang mungkin belum disampaikan oleh beliau. Dan anak pengen tahu begitu dari Ustaz Daeng, bagaimana kita menanggapi realitas yang ada seperti yang disampaikan oleh Ustaz Agung tadi dengan segala problematika dan realitas masih yang banyak sekali krisisnya tadi. Beliau menitik beratkan untuk 3 krisis tadi. Ada krisis fardu ain, krisis kaderisasi, dan juga krisis data. Karena pengen tahu bagaimana sih kita sebagai mahasiswa yang ada sekarang untuk kita menanggapi realitas yang terjadi di mahasiswa sekarang. Mungkin itu. Ya, jadi ketika berlanjut daripada obrolan tadi, teman-teman, saya juga sebenarnya misalnya setelah datang di tahun 2017 sedikit banyak dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, juga terpaku dengan para sekte-sekte yang sempat terbagi. Sedikit saya mau berbicara bahwasanya saya juga termasuk orang yang merasa tidak nyaman dengan dikotomi-dikotomi yang dibikin oleh entah para senior kah atau daripada mahasiswa yang secara tidak langsung membagi daripada kefokusan daripada teman-teman ketika datang ke Mesir. Atau ketika misalnya saya kemarin datang dan gabung di sini di Mesir, alhamdulillah ketika teman-teman dan momok daripada orang-orang yang bilang aktivis itu biasanya dari sisi intelektual dan juga kuliahnya tersendat-sendat, alhamdulillah lancar-lancar juga. Sedikit banyak diajar kemarin sama Ustadz Agung. Selanjutnya untuk ngaji, alhamdulillah juga berjalan. Secara organisasi kita juga aktif dan aktif di media juga ketika tadi disebut di bawah WhatsApp. Ternyata itu bisa dijalankan dengan holistik seperti itu. Nah, ketika ditanya secara realitas dengan masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi oleh teman-teman mahasiswa, sebenarnya harusnya selesai pada kedirian kita masing-masing. Sebelum dihadapkan dengan realita, ada yang harusnya fokus ngaji, ada harus fokus kuliah, harus fokus bantu-bantu, atau secara kehidupan sosial kita harus terjun, ya harusnya selesai dulu pada diri kita sendiri. Saya tujuannya ke Mesir mau apa, yang mau saya target dalam 4-5 tahun untuk selesai S1 di sini apa, baru kemudian silahkan diambil keputusan seperti itu. Jadi tidak perlu mendikotomi bagaimana aktivitas daripada teman-teman mahasiswa, silahkan dijalankan. Kalau misalnya didorong tadi ada teman-teman, sekalipun persepsi yang terbangun ketika teman-teman dari Indonesia berangkat ke Mesir adalah semuanya menjadi ulama nantinya, alhamdulillah ada niat yang baik ke sana. Nah, hanya saja ketika pulang di Indonesia realitanya ada berapa persen, misalnya dari 14.000 ini per tahunnya kan di wisuda sampai berapa, seribuan lulusan Al-Azhar nih, dari mahasiswa Indonesia yang menonjol. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita lihat, saya misalnya dari Sulawesi Selatan, ada satu ulama kita itu cuma S1 di sini. Tapi ketika pulang di Indonesia mengayomi seluruh satu Sulawesi Selatan, namanya Antur Gurunta Sanusi Baco. Nah, beliau seangkatan dengan Gus Dur waktu itu ketika di Mesir. S1 alhamdulillah. Ketika pulang berarti sudah selesai semua masa belajarnya dan juga bisa mengayomi. Kira-kira
Nah, ini pertanyaannya kepada teman-teman yang saya lihat ya afirmasi daripada yang disampaikan oleh Ustadz Agung tadi bahwasanya kita kurang kaderisasi. Ya saya anggap teman-teman yang di hadapan saya ini adalah para aktivis juga, para aktivis apapun itu, intelektual di pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Kita lihat bahwasanya yang perlu didorong yang paling pertama kali adalah kedirian daripada teman-teman masing-masing. Karena ketika dihadapkan dengan realita masalah daripada mahasiswa itu bisa jadi gampang terombang-ambing ketika kedirian itu tidak selesai juga. Makanya kalau kita pun tidak selesai, perlu kiranya meminta nasihat kepada para senior. Ketika misalnya belum punya senior, silahkan bergabung di organisasi-organisasi yang mendorong teman-teman bisa sadar akan kediriannya. Karena ketika sudah selesai di sana, silahkan ambil keputusan yang mungkin memang dibutuhkan untuk dijalani ketika selesai. Adapun ketika berbicara tentang realitas yang lain-lain, apalagi tadi sempat di-spill terkait masalah-masalah yang itu ada ya menyinggung moralitas, itu adalah tantangan kita semuanya. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya, karena saya pikir hampir tiap malam kita Ustadz Agung memikirkan itu, kok masih makin seperti ini gitu. Krisis moralnya juga makin meningkat. Belum lagi tantangannya, Ustaz, bakal datang lagi katanya sekitar 1000-an, hampir 2000 yang datang, Ustaz. Ya, berarti akan ada ancaman kasus-kasus baru yang lain, Ustaz. Nah, itu sangat membutuhkan keterlibatan teman-teman semua, para stakeholder dari berbagai organisasi mungkin yang ada di sini, ada PPNI, ada Wihda. Mari bersama-sama, bukan lagi membawa nama organisasi masing-masingnya, gitu. Ini adalah forum di mana kita bertemu dan kiranya nanti akan ada follow up, bisa diobrolkan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh mahasiswa itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, menarik kali ya pembahasannya ketika beliau menyampaikan bahwasanya banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat di kalangan mahasiswa ini, dengan diasporanya, dengan banyak sekali keragaman yang ada di mahasiswa ini untuk menyatukan satu perspektif yang sama. Menurut saya kita perlu tadi, karena tujuan acara kita ini adalah bagaimana membangun mahasiswa yang konstruktif, tidak hanya sekedar aktif dalam berorganisasi, tapi membangun cara berpikir atau cara berorganisasi yang konstruktif. Nah, Anda pengen tahu dari dua pembicara, dua pemateri, ada Ustadz Agung dan Ustadz Daeng. Ustadz Daeng sempat menjadi FPA, sempat juga menjadi aktif menjadi ketua PII Mesir. Ya, bisa dikatakan langsung menjadi orang yang sempat terjun lah di realitas mahasiswa. Apalagi Ustadz Agung juga termasuk orang yang sempat hidup dalam keorganisasian yang ada di mahasiswa. Tapi sejauh perjalanan antum berada dalam keorganisasian yang ada di mahasiswa dan antum ikut terlibat lah untuk membenahi mahasiswa ini, problema apa yang sampai sekarang itu masih ada dan tidak bisa, belum hilang, dan itu masih menjadi PR kita bersama sebagai satu organisasi mahasiswa? Apa sih problema yang dari dulu sepertinya itu selalu ada dan selalu terulang, tidak sampai sekarang tidak ada pembenahan yang secara real atau mungkin secara jelas menuju ke sana? Mungkin Anda bisa pertanyaan ini Anda ujukan pertama ke Ustadz Agung dulu. Mungkin Ustadz Agung bisa menjawab. Ya, maksudnya sejauh perjalanan antum pengalaman organisasi dan kemudian juga antum sempat aktif dalam membangun pembinaan, realitas mahasiswa yang antum sebutkan tadi, masih ada sekali problematika mahasiswa yang krisis tadi masih banyak. Maka bisa dikatakan untuk sekarang jumlahnya meningkat dengan walaupun kuantitasnya juga meningkat. Nah, problema apa sih yang menjadi masalah di mahasiswa atau mungkin organisasi kemahasiswaan yang mungkin tidak selesai dalam membenahi permasalahan tersebut? Dalam organisasi masuknya adalah yang tadi yang kedua, itu masalah
organisasi sama ada tiga. Sebenarnya sudah saya jawab untuk bagian itu masalah berkelanjutan untuk organisasi setiap tahunnya dari dahulu. Dari dahulu sampai sekarang belum ada. Makanya tadi saran saya adalah untuk menurunkan profesor untuk mengajarkan kita dalam masalah pengolahan data secara ilmiah. Kalau satu mungkin ada satu lagi kayak gitu. Anda masih seperti Jadi ya, yang mau perjelas lagi pertanyaannya. Jadi permasalahannya di organisasi atau mahasiswanya? mungkin dalam segi keorganisasian sejak atau mungkin menjabat anggota MPA kan sebagai wakil ketua sempat. Nah, itu mungkin akan banyak sekali kan menemukan pada saat itu menemukan banyak sekali problematika. Nah, kita pengen tahu ketika ada problematika di mahasiswa itu menanggapi masalahnya seperti apa. Baik, berarti yang pertama kalau saya lihat ya dari sisi organisasi ya. Nah, waktu saya di MPA, sama seperti ketika kita pahami setiap kekeluargaan yang saat ini sempat diulas tadi, banyak yang menumpuknya tupoksi gitu. Jadi program itu dijalankan oleh kekeluargaan, program itu dijalankan juga sama alma mater, program itu dijalankan juga oleh PPMI. Jadi pilihan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang progresif itu kelihatannya kosong oleh teman-teman mahasiswa. Ambillah contoh ketika di kekeluargaan melakukan ada kajian, di alma mater juga ada, di PPMI juga melakukan hal yang seperti yang serupa. Kira-kira itu menjadi tantangan dan menjadi suatu hal yang harus didorong dan harus ditangkap oleh organisasi induk misalnya sebesar PPMI, menghasilkan program-program yang itu yang hanya bisa dilakukan, yang hanya bisa dijalankan oleh organisasi induk. Seperti itu contohnya. Dan ketika kami di MPA kan karena tugasnya adalah bagian legislatif banyak menerima laporan dan juga mengolah data, sehingga yang kita dorong adalah para eksekutif ini bisa melakukan program-program serupa yang kami maksudkan tadi. Seperti itu contohnya kalau kami dari sisi keorganisasiannya. Jadi dari segi organisasinya, mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini berkaitan dengan tadi Ustaz Agung menitik beratkan untuk pesan kepada kawan-kawan itu untuk data, bagaimana ini menjadi PR bagi kita semua dan bagaimana krisis tadi ada krisis kaderisasi ini perlu dibenahi oleh kita bersama. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini adalah ada nggak masukan lain Ustaz? Melihat realitas mahasiswa yang seperti Agung sebutkan tadi. Masukan apa yang harus dibenahi oleh kawan-kawan mahasiswa sekarang untuk meningkatkan kualitas mahasiswa agar menjadi lebih baik, terutama dalam segi segala aspek lah. Mungkin dari Ustaz Agung Dokter bisa menjawab pertanyaan. Ketika tadi saya di awal menyampaikan tentang kritikan terhadap keadaan mahasiswa yang sekarang tentang 3 krisis yang ada. Kritik itu ada 3 macam, ada 3 level. Kritik yang paling rendah levelnya adalah ketika kita hanya menyampaikan kesalahan dari sesuatu. Ini salah, ini salah, ini salah. Hanya bicara kesalahan. Yang kedua, kritik level lanjutan, level menengah, yaitu ketika orang tersebut mampu mendatangkan solusi atau saran solusi terhadap keadaan tersebut, sehingga tidak berhenti pada kamu salah, PPMI begini, salah, WIHTA begini, salah, tapi menurut saya begini, menurut saya begitu. Sampaikan sarannya. Orang yang menyampaikan saran itu tidak terlepas dari kegundahan atas sebuah kesalahan. Dan itulah hakikat dari kritik.
Kita tidak mendiamkan sesuatu yang menurut kita salah. Tapi apakah keluarnya adalah bentuk menyalahkan ataukah keluarnya adalah bentuk menyarankan? Akan tetapi dua-duanya masih dalam ranah bicara. Dan kritik yang ketiga yang lebih baik dari dua-duanya adalah melakukan perubahan itu sendiri. Dan itu yang saya lihat dari kawan-kawan PPI, kawan-kawan aktivis semuanya, yaitu melakukan perubahan itu sendiri. Tidak hanya menyampaikan kesalahan, tidak hanya menyampaikan saran. Kalau kita misalnya mendengar bahwa Al-Azhar atau mahasiswa kita sering dikritik bahwa kuliah kita itu kalau ngaji nggak hatam-hatam kitabnya, kan biasa kita dikritik seperti itu ya, ngaji kitab apa misalnya Muqarrar itu nggak hatam, ada tahdidannya ila akhirih. Kita bisa menyampaikan apa kepada Al-Azhar? Al-Azhar, saran saya adalah supaya Muqarrarnya dihatamkan. Al-Azhar punya konunnya sendiri, punya aturannya sendiri, punya kebijakan sendiri. Yang kita lakukan adalah melakukan perubahan dari yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menghatamkan Muqarrar itu sendiri, yaitu dengan mempelajari apa yang kira-kira kurang, yaitu dengan melengkapi apa yang menjadi titik kritik kita. Ya, melakukan perubahan itu secara langsung. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perubahan. Orang yang melakukan perubahan itu selalu berdasarkan kritik terhadap realita yang ada, yang harus diperbaiki. Sehingga muncul organisasi, itu kenapa? Karena ada orang-orang yang harus dibangun kemampuan sosialnya. Maka muncullah, ayo kita bergerak bersama. Ayo kita melakukan ini, ayo melakukan itu. Itu muncul, pergerakan itu muncul dari kritikan. Atau itulah hakikat dari kritikan dengan level yang ketiga. Nah, ketika tadi ada 3 krisis yang ada. Yang pertama adalah masalah krisis fardhu ain. Yang perlu kita lakukan, dan saya juga masih sampai sekarang ingin menggaungkan masalah itu, adalah memahamkan konsep ilmu. Bahwa ilmu itu tidak sesederhana kamu tahu. Tidak sederhana saya tahu ini berarti saya berilmu. Saya tahu bahwa masisir itu ada sekian ribu berarti saya berilmu. Itu adalah ilmu dengan makna yang paling dasar sekali, atau mutlaqul idrak. Sementara yang dimaksudkan oleh para ulama bukan itu, yaitu kepakaran, sehingga muncul alalan tanalal ilma illa bisitta. Itu bukan syairnya anak kecil, itu bukan syair yang dihafal oleh anak SD. Itu adalah syair untuk orang menjadi profesor, bahwa kita tidak akan bisa menjadi pakar dalam sesuatu kecuali kita memiliki kecerdasan dalam hal tersebut, kecuali kita memiliki ambisi, hirs untuk mendapatkan kepakaran dalam hal tersebut, kecuali kita memiliki ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh, kecuali kita ila akhirih dengan 6 syarat sisanya. Itu bukan hafalan anak kecil SD yang biasa alalan tanal, bukan. Itu adalah syair yang didendangkan, dibuat oleh Imam Syafi'i, yang mana itu untuk membangun seseorang menjadi alim. Alim di situ bukan sekedar banyak baca atau bukan sekedar tahu secara serampangan, akan tapi memiliki kepakaran dalam satu bidang, bukan hanya dalam agama saja, tapi dalam hal apapun. Oke, maka yang perlu difahamkan adalah bahwa ilmu itu tidak sederhana saya duduk kemudian saya dapat istifadah, itu namanya ilmu, bukan. Karena itu membuat masisir menjadi pemalas. Datang ke talaki, datang ke kuliah, baca dikit, saya dapat ilmu baru. Ilmu baru apa? Itu bukan ilmu. Itu adalah bagian dari satu kesatuan ilmu. Kalau saya bahasakan seperti ini, ilmu akidah itu ada 1.700 permasalahan. Ada 1.700 permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah apakah Allah itu satu? Dan kamu baru dianggap berilmu ketika kamu memahami 1.700 itu dengan dalil-dalilnya, bukan taklid, bukan hanya ngafal dalil, tapi mengiyakan dalil. Coba kalau misalnya satu saja, apakah Allah itu satu? Buktikan pakai dalilnya. Kalau masih belum bisa lancar dalam menjelaskan buktinya, berarti kamu satu saja itu dari 1.700 itu kamu belum bisa dikatakan alim sama sekali. Kalau baru satu, sudah pakar sekali untuk bolak-balik Allah itu satu. Apakah Allah itu mutakallim? Sudah bolak-balik belum? Apakah Allah itu qadir? Sudah bolak-balik belum? Sampai 1.700 permasalahan itu sudah selesai, baru dikatakan memiliki satu ilmu, namanya ilmu akidah. Baru dikatakan satu. Dan misal fikih itu misalnya kita mengetahui ada kitab Minhaj karya Imam Nawawi dalam fikih, setebal ini matanya saja, setebal 3 jari kurang dikit atau 2 jari lebih dikit. Itu isinya ada 30.000 permasalahan fikih, 30.000 yang harus kita pahami beserta dalilnya untuk kemudian kita sah untuk dikatakan orang yang faqih, orang yang alim dalam fikih, orang yang memiliki satu ilmu namanya ilmu fikih.
Nah, hilangnya pemahaman ini yang menjadikan Mas Isir kemudian terlalu nyantai dalam belajar. Datang ke kuliah, alhamdulillah saya dapat ilmu baru dari ilmu baru apa? Itu mutlakul idrok. Kalau mutlakul idrok namanya ilmu, kita semuanya adalah para ulama. Karena kita semuanya tidak ada kecuali kita mengetahui sesuatu. Dan sementara nyatanya kita bukan ulama. Maka berarti ada miss tentang pemahaman kita terhadap konsep ilmu. Dan itu sudah sejak 2021-an saya menulis Kharitahul Manhaj itu untuk disebarkan, untuk memahamkan itu. Bahwa kita tidak bisa melulu belajarnya itu dengan konsep yang lama, yaitu memahami bahwa ilmu itu, apa yang kita dapatkan yaitu ilmu. Efeknya adalah orang baru datang 5 menit dapat istifadah, saya dapat ilmu baru, iya, tapi dengan makna yang tidak diinginkan oleh para ulama. Itu yang pertama, solusi untuk bagian krisis fardhu ain. Yang sehingga akan muncul apa? Ketika kita memahami konsep ilmu itu, bahwa orang tidak sesederhana kemudian sudah muqayyad di Al-Azhar, kemudian nyanyi-nyanyi, musik-musikan, malam-malam, rame-rame. Mungkin dalam hal yang sifatnya pribadi tidak mengganggu, mungkin itu akan ada sedikit kompensasi. Akan tetapi dalam hal yang sifatnya mengganggu, membuat asumsi orang Mesir kepada masyarakat Indonesia itu menjadi sakit, menjadi turun, menjadi tidak lagi menghargai, itu adalah efek dari perbuatan orang yang tidak paham konsep ilmu tadi. Merasa bahwa sedang dinaungi oleh malaikat karena belajar ilmu. Masya Allah, ternyata dia tidak paham ilmu apa yang sedang dia cari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah krisis kaderisasi. Krisis kaderisasi itu harus ditangani dengan rotasi produktif. Rotasi produktif ini bagaimana? Saya sekarang ini lagi diminta oleh Basnas untuk menjadi pembinanya. Kemudian ketika Basnas itu membuka beasiswa, banyak orang-orang S2 bertanya, Pak, boleh nggak S2 daftar? Pak, boleh nggak S2 daftar? Dari pusat selalu mengatakan S2 nggak boleh, S2 nggak dapat beasiswa. Saya yang lobby kepada pusat, Pak, S2 itu adalah orang-orang yang harus turun kepada anak-anak baru, Pak. Kasih mereka beasiswa supaya kita bisa menggerakkan mereka terjun kepada anak-anak baru. Rotasi itu yang ingin kita bangun. Dari yang sudah senior turun mendampingi anak-anak baru yang kemudian terbangun kualitasnya, nanti akan muter lagi rotasinya seperti itu. Itu akan menjadi solusi paling bagus sekali untuk masalah-masalah kita selama ini. Itu rotasi produktif. Baik dalam pendidikan maupun dalam organisasi. Yang tua itu mau turun, tetap tidak boleh hanya saya sudah tua, saya tidak mau turun. Makanya saya merasa sudah tua, tapi saya tetap mau turun, ingin memberikan itu. Barangkali saya bisa memberikan satu sudut pandang bagi kawan-kawan yang bisa dilihat. Alhamdulillah kalau kawan-kawan ada yang bisa istifadah, bisa dapat ilmu. Silakan, bisa dapat ilmu, tapi mutlaqul idrak. Bukan kemudian kalian pulang jadi alim. Oke, itu adalah masalah kaderisasi, itu masalah rotasi. Dan kita harus membangun kepercayaan kawan-kawan untuk lanjut kepada S2. Itu penting sekali. Saya selalu membangun kepercayaan tersebut kepada kawan. Kalian bisa S2 di sini, kalian bisa S3 di sini. Karena orang-orang yang paling berhak lanjut S2 di sini adalah yang S1 di sini. Orang-orang di luar itu kalau masuk ke S2 di sini itu sangat kurang sekali, sangat ketat sekali syarat-syaratnya. Maka orang yang paling berhak untuk lanjut S2 adalah yang S1 di sini. Kenapa harus S2? Dikarenakan kuliah itu tujuannya adalah apa yang dilakukan di S2 dan di S3. Apa itu? Membangun pribadi orang yang sebagai bahith ilmi. Orang S1 itu ngaji talaki nggak dapat, ngaji ilmiahnya untuk diskusi nggak dapat. S1 itu belum dapat apa-apa, sehingga pulang dimarginalkan, dipandang sebelah mata oleh masyarakat selalu, kecuali orang yang memiliki skill, dan itu pasti skillnya di luar kuliah. Orang yang punya qiraat misalnya, skillnya di luar kuliah. Orang yang punya organisasi misalnya, skillnya di luar kuliah. Orang yang punya hal-hal banyak yang padahal baru S1, itu selalu skillnya di luar kuliah. Orang-orang mumtaz yang pulang, itu bukan karena kemumtazannya mereka bermanfaat, tapi karena skill-skill ketika dia belajarnya serius di luar sama ngaji sama siapa, dia berorganisasi sama siapa. Sehingga bahwa S1 itu sangat-sangat belum cukup. Harus dalam dunia intelektual minimal S2. Karena S2 disitulah kita dibangun intelektualnya untuk mempertanggungjawabkan tesis yang kita datangkan.
atau mempertanggungjawabkan klaim yang kita datangkan. Dan itu dilatihnya di S2, entah itu di S2 Al-Azhar maupun di S2 di luar, akan tapi secara khususnya adalah di S2 di Al-Azhar, apalagi nanti S3 di Al-Azhar juga. Nah, itu adalah yang harus kita bangun, yaitu membuat orang-orang percaya untuk S2, dan S2 harus turun. Berikutnya yang ketiga adalah masalah krisis data. Dan masalah krisis data kita harus bekerja sama semuanya. Tadi salah satunya adalah saya sudah menyampaikan bisik-bisik kepada Pak Abdik, nggak tahu nanti di responnya atau ditanggapinya bagaimana. Dan kawan-kawan juga barangkali bisa sambil desak beliau untuk minta ke presiden atau minta ke pejabat kita di Indonesia untuk menurunkan profesor satu saja 2-3 tahun membangun generasi mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam riset, dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah yang kita kurang, yang biasa itu diajarkan di universitas di Indonesia. Kita memiliki kemampuan itu regulasinya, itu rotasinya akan produktif lagi, akan terus terjadi rotasi produktif, dan itu yang kita harapkan. Itu masalah data, dan kita harus bekerja sama juga bersama WIDA, di sini ada PPMI juga, untuk membuat yang bisa kita lakukan untuk sementara ini. Jika kita tidak hanya menuntut KBRI untuk mendatangkan itu, tapi kita juga melakukan apa yang bisa kita lakukan. Barangkali itu saja dari saya. Sallallahu alaihi wasallam.